Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang paling bahagia adalah orang yang ikhlas. Semakin dia ikhlas, semakin ia bahagia. Orang tersebut tidak mengharapkan apa kata orang. Ia hanya mendengar apa kata Tuhan. Dia tidak peduli imbalan dari orang lain. Dia hanya peduli imbalan dari Allah, yakni ridhonya. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW bersama sahabatnya Umay bin Ka'ab. Ketika itu Rasulullah berkata bahwa ia baru saja mendapatkan sebuah ayat. Umay bin Ka'ab bertanya, apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Rasulullah menjawab, iya, ia menyebut namamu di hadapanku. Umay bin Ka'ab pun lantas menangis. Kenapa Umay bin Ka'ab menangis? Karena ia sangat bergembira. Allah mengetahui, Allah mengenali hambanya yang senantiasa beramal. Dia tidak menggubris apakah orang lain mengenal ia, apakah orang lain mengetahui amalan-amalannya. Ia hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat yang paling nikmat di hatinya. Dalam kitab Kiat-Kiat Menggapai Kebahagiaan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir mengatakan bahwa salah satu cara bahagia adalah membayangkan saat kita bermuamalah dengan orang lain, kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyumbangkan sesuatu, tatkala kita bersedekah kepada orang lain, kita membayangkan sedekah kita itu hanyalah milik Allah. Tatkala itu kita hanya membayangkan bahwa kita bermuamalah dengan Allah. Allah sedang melihat bahwa kita memberi sumbangan. Sehingga dengan demikian yang dia harapkan hanyalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang mengetahui, ia tidak peduli. Yang terpenting adalah Allah mengetahui perbuatannya dan dia yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian karena mengharap ridha Allah. Kami tidak butuh ucapan kalian. Kami tidak butuh dari kalian ucapan terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Quran surat Al-Insan ayat 9. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa mendengarkan apa kata orang, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Apabila orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Dia hanya peduli dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu bahwasannya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya. Hanya ridha Allah lah yang mampu meninggikannya. Karenanya di antaranya adalah 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak. 2 orang ikhlas. Rasulullah menyebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi saddaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Muttafaq alaih. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Dia tidak pedulikan komentar orang lain, bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya dari orang lain agar yang mengetahuinya hanya Allah semata. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi, ciri-ciri orang ikhlas adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang dia mengingat Allah kala sendirian, maka kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala merenungkan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia berbicara secara langsung dengan Allah, sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihatnya, dia yakin bahwa Allah senantiasa melihatnya. Dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia melakukan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di antara tafsir para ulama, tatkala dihadapkan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Dia tidak mempedulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun dia di hadapan banyak orang. Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah, sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah. Jika Anda sibuk mencari komentar orang lain, jika Anda mencari pujian dari orang lain, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang puas akan pujian dari orang lain. Oh, pujian orang lain tidak akan memuaskan Anda, tidak akan meningkatkan derajat pada diri Anda. Karena hanya Allah lah yang mampu memuaskan kita. Teman-teman sekalian, kalau kita hanya melakukan pujian dan menghindari tercaan dari orang lain, kita tidak akan bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun diterca oleh orang-orang Yahudi. Terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 64, Yadullahi maglulah. Mereka mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 181, mereka juga mengatakan, Innallaha faqiru wa nahnu agniya. Sungguhnya Allah itu fakir dan miskin dan kamilah yang kaya. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala pun tidak selamat dari cercaan orang lain. Bagaimana dengan makhluknya? Rasulullah SAW pun tidak selamat dari cercaan kaumnya, padahal dia sangat mulia. Bagaimana dengan kita? Kalau kita hanya mengharapkan pujian dari orang lain dan tidak mengharapkan cercaan dari orang lain karena mengamalkan sebuah amalan, itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, ridhon nasi ghayatul tadrok, bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda lah yang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.